Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan industrial, seringkali terjadi perselisihan. Perselisihannya antara mulai dari pekerja dengan pengusaha, terus pekerja antar pekerja, bahkan sesama serikat buruh. Nah, perselisihan tersebut terjadi karena banyak faktor, mulai dari pelaksanaan perundang-undangan yang tidak sesuai, perbedaan pendapat antar PHK, bahkan perbedaan pendapat antar serikat buruh. Nah, ada 5 cara atau 5 tahap dalam penyelesaian hubungan industrial. Kita simak video kali ini. Sebelum saya menjelaskan 5 tahapan penyelesaian hubungan industrial, saya akan menjelaskan apa itu perselisihan dalam hubungan industrial. Perselisihan dalam hubungan industrial itu adalah kondisi di mana terjadi sebuah pertentangan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Karena hubungan seorang pengusaha dan para pekerja diatur dalam perjanjian kerja. Nah, di dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang syarat-syarat pekerjaan, upah, bahkan sampai hak dan kewajiban. Tahapan pertama dalam penyelesaian hubungan industrial adalah perundingan bipartit. Itu adalah sebuah perundingan yang dilakukan melalui sebuah musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, dan perundingan tersebut maksimal dilaksanakan dalam 30 hari. Nah, jika sudah terjadi mencapai satu kesepakatan, lalu kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam perjanjian bersama yang nantinya akan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Yang kedua ada mediasi hubungan industrial, yakni adalah sebuah penyelesaian masalah antar pengusaha dan pekerja yang nanti akan ditengahi oleh seseorang atau 2 orang atau lebih oleh mediator. Nah, biasanya mediator ini berasal dari perusahaan tersebut juga. Lalu yang ketiga ada konsiliasi hubungan industrial. Nah, hampir sama penyelesaian masalah antar pengusaha dan pekerja dan ditengahi oleh seseorang. Nah, seseorang ini disebut konsiliator. Nah, konsiliator ini biasanya berasal dari luar perusahaan yang pasti keduanya netral. Baik mediasi maupun konsiliasi, orangnya harus netral. Lalu yang keempat ada arbitrase hubungan industrial. Ini adalah sebuah penyelesaian yang terjadi antara sesama serikat buruh. Nah, kita tahu dalam satu perusahaan bisa terdapat 1 atau 2 bahkan lebih sebuah serikat buruh. Nah, arbitrase ini konsepnya adalah yang nanti kedua pihak yang bertikai akan menuliskan pendapatnya secara tertulis. Pihak A dan pihak B antara serikat buruh nih dituliskan kepentingannya, lalu diserahkan kepada seorang yang namanya arbiter. Nah, arbiter ini nanti yang akan memutuskan mana yang lebih tepat dan mana yang lebih benar. Dan keputusan arbiter ini sifatnya mengikat dan sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Yang terakhir ada peradilan hubungan industrial. Ini adalah sebuah pengadilan yang dibentuk secara resmi dalam negara dalam pengadilan negeri yang bernama Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, pengadilan hubungan industrial ini punya hak dan wewenang, yaitu yang pertama memeriksa, mengadili, bahkan memberi keputusan terhadap hubungan industrial yang telah terjadi di dalam suatu perusahaan. Cukup sekian dari saya, semoga mengedukasi dan bermanfaat. Pesan moralnya adalah ketika kita punya masalah dan tahu cara mengatasinya seperti apa, masalah tersebut akan segera teratasi dan nggak bakal berlarut-larut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.